Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mihape Code teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan menambahkan data model dari mahasiswa supaya rapi MPC-nya seperti itu ya. Karena di video-video sebelumnya kita belum menambahkan model datanya ya. Masih di dalam controller untuk pengolahan datanya. Nah, pada video kali ini kita akan rapihkan di data mahasiswa ini karena kita satu-satu aja ya. Nanti udah beres mahasiswa, nanti masuk ke data dosen, lalu masuk ke jurusan dan mata kuliah. Nah, ini kita bereskan dulu, rapikan dulu untuk data mahasiswanya, karena di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan fitur delete dari mahasiswa ini. Kalau misalkan ini udah masuk delete ya, kita akan menambahkan namanya apa model data. Kita teman-teman seperti biasa nyalakan modul MySQL sama Apache-nya, lalu siapkan kode editor dan juga project-nya ya. Nah, lalu siapkan juga project-nya di browser ya. Seperti biasa ketikkan siswa akademik admin mahasiswa seperti itu ya. Jangan nggak usah pakai indeks juga nggak apa-apa ini. Nah, seperti ini. Nah, kita balik ke kode editornya. Kita akan buat models dulu, tapi sebelum kita buat models, kalau misalkan kita coba lihat di sini, nah ini picture-nya masih seperti ini ya. Namanya sih udah ganti-ganti semua, ya berdasarkan ID, tuh siapa bebas lah. Nah, cuman ininya picture-nya masih yang ini. Kalau kita coba lihat di tabelnya, tabel dari mahasiswanya, di sini fotonya masih kosong. Nah, kita buatkan, misalkan apabila fotonya kosong seperti ini, apabila jika fotonya 0, maka kita akan tampilkan default dari gambar mahasiswanya ya. Kalau misalkan isi ininya fieldnya berdasarkan foto dari mahasiswa, maka nanti akan menampilkan foto sesuai yang diupload oleh mahasiswa itu. Nah, kita akan tambahkan itu dulu sebelum ke model ya. Kita coba masuk lagi ke coordinator lalu kita buka folder aset di sini. Nah, di dalam folder aset kita buat, nah di dalam sini ada IMG. Di dalam folder aset kita buat image saja di sini, new folder dengan nama IMG seperti itu deh, atau upload IMG udah deh gitu ya. IMG di dalam folder IMG kita buat new folder lagi teman-teman. Kita buat new folder lagi dengan nama upload ya. Nanti untuk file upload dari mahasiswa ini ya. Nah, ini sudah mempunyai dua folder yang kosong. Teman-teman bisa download dulu ininya ya. Cari aja di Google banyak lah ya. Untuk gambar defaultnya. Nah, dan juga ini saya gunakan untuk testimonial dari gambar si mahasiswa yang sudah isi ya. Kita coba copy aja dua gambar ini, Ctrl C. So, teman-teman saya boleh pause dulu deh, boleh pause dulu videonya, teman-teman download dulu picture-nya, atau bebas teman-teman mau menggunakan picture apa saja boleh. Nah, kalau sudah misalkan sudah di-download, nah kita di copy ya, Ctrl C, masukkan ke aset yang tadi kita udah buat, folder yang kita udah buat ya, di code editor tadi, masuk ke siswa akademik, lalu masuk ke aset, ada toke, sorry. Lalu masuk ke IMG, folder IMG yang tadi kita buat ya. Di sini kita paste saja. Paste ininya tampilan seperti ini. Nah, si testimonial 1 ganti rename nggak usah panjang-panjang namanya. Nah, begitu aja. Kita masukkan ke folder upload ya. Nanti kita akan panggil ya, kita akan panggil si file ini dan juga file default ini. Oke.
Nah, kan ini namanya testimonial, sorry, ini JPEG apa PNG ya? Oh, JPEG ya, JPG. Nah, kita coba, eee, masuk ke database, nih sisi yang ini, nah dengan nama misalkan dengan nama Dean, tambahkan tadi testimonials testimonials ya, pakai S begitu kan? Testimonials ya benar, testimonials titik JPG. Nah, ini udah masuk, kita lalu masuk ke kode editornya. Masuk ke views, ke detail ya, ke detail. Nah, di sini ada picture mana? Picture dari mahasiswa. Nah, ini SRC-nya. Di sini nih, SRC, echo base URL, arah ke is asset, lalu arah ke folder IMG, arahkan ke folder upload, lalu masukkan filenya, yaitu di concat dengan variabel raw, variabel raw dari foto begitu ya, foto. Oke, kayaknya udah. Kita coba refresh ya di projectnya. Nah, ini pasti error. Kenapa jadi semuanya undefined variable raw? Sorry, bukan variable raw, tapi variabel mahasiswa. Nah, sini pasti nggak kebaca ya. Kalau misalkan yang Dean itu kayaknya masuk nih picture-nya. Nah, dia gantikan. Nah, kalau misalkan yang kosong, yang tadi nggak kebaca, kita akalin aja menggunakan pengkondisian ya. If apabila kosong, maka yang akan menampilkan yaitu gambar default-nya, begitu ya. Nah, kita caranya balik ke kode editor. Di atas di sini ya. Di sini kita buka tag PHP seperti ini. Lalu kita kasih pengkondisian if variabel dolar mahasiswa, variabel mahasiswa dari mana? Dari foto yang diambil kan field dari foto apabila sama dengan 0, apabila kosong ya. Begini kita cut ininya ya, tutupnya. Apabila kosong kita buka lagi PHP di sini. PHP paste yang ini ya. Begitu. Nah, di atasnya berarti yang IMG ini kita boleh copy, masukkan ke sini. Cuman PHP echo base URL asset image, masukkan yang ini. Masukkan gambar defaultnya, panggil default.jpg begitu ya. Default.jpg. Nah, lalu sini tinggal else begitu. Cut, pindahkan ke sini, PHP paste, tutupnya. Nah, apabila ada maka akan menampilkan yang ini. Gitu ya. Kita coba save. Balik ke kode editornya. Masih karena benar masih ada ya di sininya. Di tabelnya kita coba yang tes nama kepanjangan. Nah, dia default ya, seperti ini. Kalau misalkan siapa bebas lah. Nah, yang ini default karena kosong ya. Kalau yang Dean ini gambarnya sesuai dengan gambar yang diupload begitu ya. Oke, kita langsung saja kita akan buat modelsnya supaya
supaya rapi ya teman-teman, ini bisa di-close dulu view-nya semuanya ya, kita close, lalu kita akan fokus ke models dan juga controller. Nah, kita akan buka controller dari mahasiswa dulu di sini, karena di sini kita memanggil datanya. Kalau kita coba lihat di controllernya, di sini langsung ya pemanggilan datanya this.db get ya, langsung menggunakan query builder dari CI-nya. Ini sebenarnya aturannya jangan seperti ini, nggak boleh. Nah, kita akan tambahkan modelsnya karena konsepnya MPC yaitu model, view, dan juga controller. Nah, si model ini untuk mengolah data nanti akan diparsing ke controller untuk menampilkan datanya langsung di view begitu ya. Jadi kita buka folder models di sini ada folder models. Kita buat new file, Ctrl S dulu. Kita kasih M untuk nama model, kita penamaannya seperti ini biasanya kalau saya ya. Teman-teman bebas. Cuman biar nggak ini aja, biar nggak lupa. Models dari mahasiswa. M mahasiswa titik PHP begitu ya. Ini menandakan M ini menandakan model. Kalau saya seperti itu ya. Nah, ininya kenapa gini? Models kita buka saja gini PHP. Ini tutupnya boleh dihapus karena emang semuanya PHP. Kita kasih kelas, buat kelas dengan nama M mahasiswa extends kemana ke CI models, ke CI model. Nah, begitu. Kalau misalkan yang tadi kan yang ini mah kelas mahasiswa extend ke CI controller, yang ini extendnya ke CI model. Kita buat saja public function untuk get data dari mahasiswanya ya. Ini penamaannya bebas ya. Kita buat saja get data atau ambil data, boleh lah, bebas lah. Kalau saya maunya get data seperti ini. Get data mengambil dari controller nanti datanya ya. Nah, kita gini deh. Enaknya gitu sih. Variable this variable this. Nah, di sini baru DB. Kita order by berdasarkan nama biar enak ya. Order by dari nama ascending, nama atau name. Bebas sih, maunya sih name aja ya. Nanti kan kalau name berdasarkan tahun begitu ya. Ascending gitu ya, kita kasih ascending. Lalu kita buat variable query di sini untuk menampung data dari mahasiswanya. This db get dari tabel mahasiswa. Itu. Lalu tinggal di return si variable query-nya. Query. Gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan langsung seperti ini atau teman-teman mau menggunakan variabel, diganti menjadi variabel boleh. Oke, coba dulu seperti ini. Masuk ke controllernya. This M mahasiswa. Get data, kita ambil function get datanya.
get data yang berisi, ini kosongkan aja seperti ini, boleh. Ya, begini. Si resultnya boleh disimpan di sini atau boleh di sini juga nggak apa-apa, langsung di resultnya, bebas. Kalau saya di sini aja ya, biar nanti kelihatan mana yang menggunakan result, mana juga yang menggunakan row array, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita coba save, ini juga save ya. Kita coba ke browser. Kalau ini nggak error. Kalau masuk ke indeksnya, pasti error. Nah, kenapa error? Undefined model M mahasiswa. Nggak ada, karena harus konfigurasi dulu di kalau mau nggak error tinggal di sini di luar bisa. Caranya bisa seperti ini, this load dari model begitu, bisa seperti ini. Atau saya biasanya menggunakan cara langsung aja biar nggak usah load-load terus. Menggunakan masuk ke folder config, lalu masuk ke folder autoload di sini. Nah, di paling bawah ada model, autoload model. Kita tambahkan saja M mahasiswa. M mahasiswa, model mahasiswa gitu ya. Kita coba save, kita refresh lagi. Nah, maka datanya akan berubah seperti biasa. Nah, ini baru kita ini boleh di close lagi. Jadi setiap nanti ketika kita menambahkan model di autoloadnya harus menambahkan lagi. Misalkan nanti menambahkan model dari dosen, ini harus ditambah lagi. Begitu ya. Kita balik lagi ke controllernya. Nah, di sini juga insert datanya kita akan masukkan menggunakan model ya. Di sini berarti gunakan lagi public function insert data. Public function mana? Astagfirullahaladzim. Function insert data tinggal variable this db insert. Kalau insert sih gampang aja, tinggal begitu. Variable data yang akan diparsing ya, variable table. Kita buat aja begini. Lalu di sini masukkan variable data dan juga variable table. Nah, si variable table dan juga variable data ini nanti akan mengambil dari si insert datanya. Berarti di sini di add data ini insert this db, nggak usah menggunakan seperti ini, berarti tinggal this m mahasiswa, model mahasiswa, panggil insert data ya, yang manggilnya ya. Metodenya kan insert data, yang kita panggil yang ini insert data. Di sini nyama table dan juga data. Nah, variabel data ini yang ini. Data table. Kita coba save. Coba tes ya. Name-nya misalkan 3333. Namanya tes model. Jenis kelaminnya perempuan. Kita coba save. Undefined variable table. Line 14 di dalam model. Oke. Line 14. Table. Nah, ini salah nih. Table. Mau yang mana bebas lah. Yang table lah gitu ya.
table. Kita coba refresh lagi, continue. Nah, ini masuk ya, test model. Oke. Nah, lalu satu lagi kita tambahkan untuk detail. Kita menambahkan untuk detail nih. Satu lagi di sini this db m mahasiswa, model mahasiswa kita ambil get detail misalkan, get detail mahasiswa variabel ID. Di sini masuk ke model, kita buat lagi public function yang kita buat tadi apa? Get detail dari mana aja? Dari table mahasiswa yang ID-nya yang diambil. Dari table mahasiswa berarti table lalu variabel ID tinggal di return variabel this dp get where dari variabel table variabel ID. Begitu. Kita coba save. Coba lihat detail. Nah, masih tetap. Nah, itu cara MPC-nya sudah berjalan dengan semestinya ya. Seperti itu. Jadi ada campuran dari model, view, dan juga controller. Oke, teman-teman, untuk model kali ini cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya.